Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Tadi malam saat saya membaca komentar di dalam video saya sebelumnya, itu ada yang berkomentar, video AA ditayangkan di iNews, katanya begitu. Kemudian ada komentar, ini adalah komentar yang bagus dari Roy Suryo. Saya kaget ya, apa iya? Pas dilihat ternyata ada thumbnail yang diperlihatkan oleh Roy Suryo, yang mana sejauh pengetahuan saya, thumbnail itu dimaksudkan bahwa ada perbedaan kualitas di antara YouTuber Nusantara dengan YouTuber yang memang menyajikan analisa-analisa yang berdasarkan fakta. Nah, oleh Roy Suryo, channel saya ini dikategorikan sebagai channel yang berargumentasi dengan cara yang baik. Jadi di luar hoax begitu. Tapi tidak ada video saya ditayangkan di situ ya. Itu sejauh yang saya ketahui. Dan setelah saya melihat beberapa menit dari video yang akan kita tampilkan ini, yang akan kita reaksi ini, memang harus kita akui ya, bahwa hoax yang disebarkan oleh para termul itu sudah sangat nampak di depan mata kita. Dan untuk memberikan mukadimah saja dulu sebelum masuk ke dalam videonya, harus kita bedakan antara analisa suatu perkara dan menyebarkan hoax. Jadi hoax itu adalah menyebarkan informasi yang tidak ada kenyataannya. Itu adalah hoax. Misalkan di belakang di belakang isu ijazah ini ada bohirnya Yusuf Kala, misalkan disebutkan nama tuh Yusuf Kala, tapi kenyataannya tidak ada. Nah, itu berarti hoax. Apabila kita itu menganalisa ya, misalkan begini, kata Pak Jokowi nih, ini kejadian ijazah ini sudah lama, tidak ada selesainya. Perkara yang seperti itu tidak akan bertahan lama kecuali ada unsur politiknya. Maka permasalahan ijazah ini ada unsur politiknya. Nah, itu bukan hoax, itu adalah sebuah analisa. Jadi yang lucunya begitu ya, kita sering melihat misalkan Pak Jokowi itu mengeluarkan analisa, tetapi para termulnya ini yang mengeksekusi menjadi hoax. Nah, ini yang harus kita bedakan supaya kita itu bisa melihat mana yang hoax, mana yang analisa. Makanya dari awal saya katakan bahwa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini sebetulnya bukan hoax, ini adalah sebuah analisa. Yang menjadi masalah itu dikriminalisasi oleh Joko Widodo, yang mana kelakuan Jokowi itu sekarang sedang berbalik arah ke termul itu sendiri, dan sekarang itu sedang dilucuti hoax-hoaxnya para termul, baik di dalam video yang akan kita saksikan ini atau di dalam ranah hukum, yaitu oleh Pak Yusuf Kala lewat kuasa hukumnya. Ini kita akan saksikan saja pertarungan yang agak sengit ya di antara Roy Suryo dan para termul. Di antaranya kalau tidak salah ini Andi Azwan dan Razman Nasution. Kita saksikan. Tadi saya juga ingin jawab statementnya Bang Rasman. Ya, betul bahwa terakhir saya ngobrol dengan Mas Mike. Ya, sebenarnya kalau soal dibekukan dengan dicabut itu beda tipis. Oke. Oh, berita acara sumpah. Ya, saya ambil contoh. Bukan beda tipis, memang beda. Dulu. Saya ngambil contoh dulu. Bukan, itu memang beda, Bos. Beda. Saya ngambil contoh dulu orang yang. Sebentar ya, itu berbeda tetapi konsekuensinya sama, yaitu tidak bisa berperkara di pengadilan, dibekukan dengan dicabut itu. Sekarang orang-orang di belakang Jokowi itu banyak sekali yang bermasalah. Sekalinya ada pengacara seperti misalkan siapa Razman Nasution ini dibekukan, sumpah advokatnya itu. Secara pengecut duduk di sini, saya tanya waktu itu, "Hei, Kak, nggak ada saya waktu itu di Polda Metro Jaya, tapi ada dia juga. Dia juga bisa bilang itu yang palsu itu bukan anunya Jokowi, tapi giginya Roy Suryo yang palsu." Terus saya tanya, "Ayo, Lecu, mana yang palsu giginya?" Nah, kenapa? Gigi itu kalau mau dicabut, diapain dulu? Dibekukan dulu kan? Nah, jadi kan beda tipis. Intinya gini, saya sekarang bukan urusan berita, gigi, berita acara sumpah. Berita acara sumpah Anda, ya, laku nggak sekarang di pengadilan? Laku nggak ya itu. Artinya kalau dibekukan. Lah iya kan gak laku. Saya tanya dulu. Makanya Anda ini, makanya saya bilang, udah kan kita berkali-kali berdialog. Iya. Ya. Saya malah melihat Anda dengan iya. Andi Azwan ini, kalau begini nanti di luaran bisa berantem kalian ini kalau begini saya lihat. Jadi Mas Roy, saya hanya ingin katakan bahwa persoalan
saya Ah. dibekukan itu urusan internal saya. Oke. Anda tak perlu masuk ke sana. Ya, nggak karena apa-apa. saya tidak pernah persoalkan Anda yang pernah dipenjara. Nggak apa-apa. Nah, saya nggak mau karena saya nggak mau menyerang fine. pribadi. Saya fine. Dibekukan- Nah, sekarang kita bicara dibekukan konteks dan dicabut hukum. tuh, laku Itu loh. nggak di sidang. Laku nggak Gimana di sih sidang. Anda? Itu aja sudah. Oke, Saya tanya Udah, Anda. selesai udah. Jadi Kembali- gini ya. Kembali ke selesai. Gini ya. substansi. Selesai. Kembali ke Gini. substansi. Di Itu sini- baik, kalau kita mau membicarakan masalah itu apakah dicabut dengan dibekukan itu sama atau tidak, dia secara esensi dia berbeda. Dicabut itu ya berarti sudah tidak memiliki katakanlah status sebagai advokat. Apabila dibekukan itu masih ada status sebagai advokat tetapi tidak laku. Jadi konsekuensinya sama pada akhirnya. Makanya kalau kata Roy Suryo ini beda tipis, ya memang beda tipis begitu. Kedewasaan itu diperlukan Iya, Anda agar nggak dewasa. Anda Kayak gitu aja udah makin jelas. fokus ke kasus yang Anda jalani. Makanya Gitu loh. kasus ijazah. Oke, ya. baik. Nah. Sekarang Baik. saya berikan Bung Andi Nah. Azwan. Karena tadi menyebutkan bahwa YouTuber Nusantara yang disebut tadi oleh Bang Roy adalah ceboker, ya itu istilah Bang Roy. Tapi Memang namanya tukang kan cebok. ya YouTuber Nusantara. Kalimatnya nggak pas itu Arinda. Sangat tidak sopan. Ya, tidak sopan YouTuber sekali. Nusantara, saya menyebutkan YouTuber Nusantara, ya, yang kemudian bersama dengan Pak Jokowi dan juga Bung Andi Azwan hadir kan? Hadir. di sana. Memang mereka nggak sopan. Karena ngapain sopan? disebutkan tadi, perlu diklarifikasi, karena disebutkan tadi isinya adalah orang-orang pembuat hoax. Silakan Bung Andi Azwan. Iya, terima kasih. Nanti boleh Saya nggak ada ininya, tapi saya mesti jelaskan. Oke, oke. Ngapain berdiri nggak punya Juga. data? Artinya begini. Nah, cobain Andi Azwan itu malu untuk menampilkan YouTuber Nusantara yang membuat berita-berita yang mana banyak sekali berita hoaxnya untuk ditampilkan di layar besar ini. Malu karena kalau misalkan sampai ditampilkan, oh itu apa ya, hoax di hadapan jutaan orang kalau sampai ditampilkan. Makanya malu. Beda dengan Roy Suryo nanti yang akan menampilkan salah satunya thumbnail YouTube saya. Itu gak bakalan malu lah insya Allah ya, karena kita itu menganalisa dari fakta. Ini ngapain berdiri nggak punya data ini? Kami YouTuber Nusantara ya, ada 40 anggota itu memang kami itu bertugas apa? Menghalau ya, menjernihkan Tukang bikin hoax kok menghalau hoax. untuk semua berita-berita DFK. Ya, disinformasi, fitnah dan kebencian yang selama ini itu beredar dan menyerang Datanya ada Pak nggak? Jokowi dan keluarganya itu. Oke, bohong itu, mereka bukan menghalau DFK, mereka yang menyebarkannya. Makanya Andi Azwan tidak mau untuk menampilkan itu di layar besar. Coba kalau misalkan ada keberanian dari Andi Azwan untuk menampilkan thumbnail yang dibikin oleh YouTuber Nusantara atau sekalian isinya saja begitu ya untuk ditampilkan. Nggak bakalan berani, karena ya itu memalukan. Kami tidak, ya pertamanya ini sudah baru 1 tahun. Kami itu tidak pernah selamanya ini sebelum bersatu dalam YouTuber Nusantara itu sendiri-sendiri dengan mempunyai tujuan yang sama. Bagaimana menghalau yang namanya hoax. DFK itu, oke. DFK itu. Tukang bikin Ya, hoax, dan bikin kami disatukan dalam satu visi yang sama bagaimana menghalau berita hoax itu. Ya. Benar, tukang bikin hoax kok bilang menghalau hoax. Itu ironi. Datamu Itulah. Cuma mana, gini. weh? Cuma gini. Tadi kan Bang Roy mengatakan bahwa datanya ada hoax. banyak tuh, datamu mana? tunggu dulu, saya Tampilkan, Oke, tampilkan, nanti tapi ditanya. tampilkan. Biar saya selesai. Orang punya data tampilkan. Ya, oke. Biar selesai dulu. Oke. Kalau nggak ada Jadi nggak punya data, itu adalah ngapain juga nih ngomong. sudah 1 tahun ya. Nah kemarin itu Bobos ini ya namanya. kami memang ada momen untuk halal bihalal dan juga bersama Kita tolong, Bang Roy. relawan-relawan Ya, ya. dari Pak Jokowi. Kita lihat Jadi diadakan kebobosan di dia. Solo untuk itu. Ya disitulah pertama kali Pak Jokowi berpidato ya setelah lengser sebagai presiden yang ke-7. Tapi sebentar. Ini Ya. kita sama Ini bukan juga berarti kita bohong sama ya. dulu juga datang kok dia. Jadi Ya, dan di dalam pidatonya harus ingat Jokowi itu mengatakan boleh bikin gaduh sekali-kali. Aduh, kacau. di sini ya. Berikan kesempatan Bung Adi Kalau Azwan dong. digambarkan yang dikatakan itu ada clickbait, ada thumbnail, ya. Kalau itu Mas Roy Suryo itu berkeberatan silakan saja, ya. Tapi juga tadi kan disampilkan juga dari versinya dia yang bagaimana menghujat saya juga di sini kan. Kelihatan, coba bisa dilihat. Minta yang tadi. Yang kedua itu, yang kedua Coba. ada langkah Dari update di akun-akun situ, beneran itu, ada Pak. IDN di situ. Itu adalah kita pendukung-pendukung tampilkan dari yang tadi Roy Suryo, gitu loh. Tampilkan yang tadi. Makanya saya katakan di sini, Kita bisa ya, dia bisanya ngomong mereka pakai juga data saya. mempunyai memakai yang namanya berita hoax juga. Enggak, ini penting. Sebentar. Penting, Ini ada untuk clickbait, ada diklarifikasi. thumbnail di sini. Karena ada satu yang tadi sebutkan ada Ya. foto-foto tadi itu hoax, ya kan? Ya, jelas kalau itu semua. Saya katakan hoax juga. Oke, Coba, nih, yang tuh. ini. Tuh lihat, mana Ya. yang hoax? Mana yang hoax? Ya hoax.
Mana? Hoax ini. Mana hoax? Karena yang dikatakan mengatakan WA. Oke, kita palsu. tampilkan nanti. Yang mana? WA palsunya Dokter Isi Tifa. WA. Saya Yang ngomong dulu. dikatakan Saya ngomong dulu. Iya, Saya masih kamu ada tuh hoax. Masih ada WA. Gak punya mana Ya. gambarmu Di mana? depan, bentar. Orang gak punya gambar. Bentar, Mas Roy. Dibilang Bentar. sebar isi pesan Di depan palsu. media. Lah iya, ayo mana? Yang Salahnya ada, mana? jadi saya cerita. Bentar, Bang. Salahnya mana? Bentar. Iya. Di depan, biar saya yang menanyakan Bang Roy. Ah. Di depan media, isi WA Andi Azwan dibongkar. Iya, Isi WA palsu. apa nih maksudnya? Itu isi ketika dia bilang WA dari Dokter Tifa. Padahal itu bukan dari Dokter Tifa. Palsu. Boleh saya bicara? Nanti saya Oke. tunjukkan. Oke, baik. Nanti saya tunjukkan. Nah, nanti Jadi saya memang sudah menjelaskan di catatan Andi Azwan ya, Alah, klarifikasinya. Saya ulangi lagi. Saya Itu videonya sudah saya reaksi dari Andi Azwan itu. Dan ini thumbnail dari channel Opini Alvin kalau tidak salah ya. Itu silahkan masuk ke channelnya. Analisanya itu lebih banyak informasinya daripada channel saya. Kalau saya itu lebih kepada semantik dan dialektika. Kalau Opini Alvin itu lebih kepada mengumpulkan informasi-informasi itu. Itu kalau yang mau informasi datangnya ke sana. Kalau yang mau analisa datangnya ke sini. Insya Allah agak lama begitu ya analisanya. Dan ini memang bukan hoax. Jadi ini coba lihat ya. Anda itu datang ke channel yang membahas mengenai ijazah palsu Jokowi yang menghujat begitu ya, katakanlah seperti channel saya ini, seperti yang mengkritik itu clickbaitnya thumbnail itu tidak akan berlandaskan informasi bohong, tidak akan memberi sangkaan informasi bohong. Insya Allah itu gak bakalan dapat, karena kita itu memang memberi thumbnail atas apa yang ada di dalam video itu. Makanya jumlah views kita itu tidak sebanyak jumlah viewsnya YouTuber Nusantara, nggak bakalan sebanyak itu. Beda dengan mereka. Makanya Andi Azwan tidak berani untuk menampilkan itu di sini. Nggak berani, bakal malu sendiri dia kalau misalkan sampai judul-judul video yang dibikin oleh YouTuber Nusantara itu ditampilkan di layar besar itu. menerima WA dari seseorang ya, yang tadinya itu tidak ada namanya, cuma nomor, tapi ketika saya buka ada tulisan Dokter Tifa. Kemudian Terus disebarkan sama dia. saya save, itu automatically masuk namanya Dokter Tifa. Gak bisa. Dia mengirim yang namanya e-flyer. nanti nggak ada saya berikan kesempatan. Ya, Nah itu sebentar itu besar kemungkinannya bohong ya, karena yang bisa seperti itu diantaranya hanya provider saja. Jadi kalau misalkan ada orang tuh dengan nama apa Dokter Tifa, lah itu gimana bisa demikian ya? Apa bisa apa enggak sih saya nggak tahu, karena kalau setahu saya ada nomor baru itu yang masuknya nomor bukan nama, itu setahu saya. Ya, Kecuali bisa provider dulu ya. E-flyer bisa, bohong ya nggak bisa didiemin. tentang selamat Idul Fitri. Maka saya Nanti saya tanyakan, tunjukkan itu. Iya, saya iya. jawab mohon maaf lahir batin, saya masih pegang WA-nya. Kemudian Terus-terusan. dia bertanya lagi kepada saya, Mas Andi, bisakah difasilitasi untuk saya bertemu dengan Pak Jokowi di Solo dalam rangka silaturahmi? Itu Isi bohong WA, dikatakan nanti saya berikan kesempatan Mas Roy. Jangan dipotong dulu. Minta tolong Mas Roy ya. Ya. Oke. Jadi itu isi yang dikatakan tulisannya Dokter Tifa. Ya. Isinya tadi apa? Tolong difasilitasi untuk bertemu Pak Jokowi. Nanti saya keluarkan Mas Aiman, ada itu. Selamat Idul Fitri. Saya punya Di-save data, oleh dia Bang nggak Andi punya Azwan. Saya ada statement. Oke. Sempat ditanya Ya. misalnya siapa Jadi- ini dan seterusnya. Jadi saya tanyakan juga, kemudian apakah ini Dokter Tifa? Oke. Ya Bang, tolong jangan dipublikasikan. Kemudian, Nggak coba ditelepon misalnya. Keluarin aja deh. tunggu dulu WA-nya. saya belum Nah, mau itu. telepon dulu kan. Oke. Takutnya juga ini kan jebakan dan dia sering dia pancing-pancing saya. Oke. Maka saya kan juga melihat itu udah. Kemudian, Nah, itu coba lihat, itu kan insting pertama tatkala kita mau memverifikasi nomor orang, bukannya malah disebarkan atau dikirimkan kepada orang lain, tetapi langsung ditelepon. Itu insting pertama orang sehat tanpa intrik begitu. Itu seperti dikatakan oleh Aiman tadi, cuman Aiman tidak mengelaborasi itu. Kalau sama saya sih dielaborasi. Ini kenapa kok tidak langsung ditelepon ke Dokter Tifa? Oh, saya takut ini nanti ada framing. Loh, kok kamu tidak berpikir saat itu ditanyakan kepada Al-Katiri di sana akan ada framing? Malah kan lebih parah begitu. Ini yang saya katakan nalar mereka itu nggak panjang-panjang amat, itu cuma 1 jengkal dari kepala aja, atau berapa jengkal ke lutut itu ya. dia juga saya tanyakan setelah dia katakan untuk difasilitasi, saya boleh kita bertemu karena saya pengen ketemu. Oke. Benar nggak ini Dokter Tifa? Oke. Nah kemudian boleh Bang. Ketika dia bilang boleh Bang itu, ya saya tunggu 30 menit kemudian karena dia bilang saya ingin berkonsultasi dengan PH saya.
Al-Katiri. Ada Bang Al-Katiri di sini. Oke. Mana Bang Al-Katiri? Nggak ada. Oh, sorry. Ya, itu Bang Azam kan. Ya, kemudian Al-Katiri pakai Q di situ. setelah itu bisa Bang, 3 menit kemudian bisa Bang, nanti di Coffee di Tebet, di daerah Tebet, Coffee Time. Oh, janji ya di situ. Oke. Ya ketemu jam 10 pagi. Itu kapan itu? Masih ingat? Bulan apa kalau nggak? Itu setelah Lebaran itu. Oh, baru-baru ini dong? Baru satu Oke. hari Lebaran. Oke. Satu hari Oke. Lebaran. Iya. Kemudian saya telepon lah Bang Al-Katiri. Belum diangkat, kemudian diangkat, Bang, kita menurut Dokter Tifa akan bertemu di Coffee Team di daerah Tebet. Bang Al-Katiri kaget. Nah itu adalah narasi. Kalau misalkan kita mau katakan begitu ya, ini takut ada yang mempermain, takut ada yang menjebak, takut di belakangnya ada analisa bodong. Ya ini perkataan ini justru yang harus dipikir-pikir sama Andi Azwan. Kalau Andi Azwan itu sepolos itu, se-innocent itu. Lah kok tiba-tiba nelfon ke Pak Al-Katiri, besok menurut Dokter Tifa kita harus ketemu di Tebet. Kan nggak begitu. Ya udah besoknya datang aja ke Tebet. Karena kalau memang itu ada dan Andi Azwan ini percaya bahwa yang WA itu betul-betul Dokter Tifa, kan Dokter Tifa pasti ngajak Pak Al-Katiri begitu. Lah kok malah dikonfirmasi ke Pak Al-Katiri? Kok malah dikonfirmasi ke sana? Dalam keadaan kata Azwan sendiri dia belum yakin apakah yang menelpon itu Dokter Tifa atau bukan. Saya ada di Denpasar. Nggak mungkin gitu loh. Loh ini saya terima WA nih. Oh kalau begitu kirim WA-nya. Saya screenshot. 2 screenshot. Ya saya kirim. Ini Bang. Nomornya mana? Saya kirim juga nomornya. Kemudian dia cek. Saya sudah cek dengan circle-nya itu ternyata bukan. Tidak ada itu. Oh kalau begitu ini penipuan Bang. That's it. Selesai untuk itu. Oke. Tiba-tiba, Gak kayak gitu besoknya ceritanya. itu dia ada press conference. Memutarbalikan fakta. Gitu loh. Dia itu siapa? Dokter Tifa? Ya, jadi Bung Al-Katiri itu menginfokan Oke. screenshot itu Oke. ke Tifa. Enggak, ceritanya enggak kayak gitu, nanti Ke dia, dijelaskan. ke Roy Suryo itu. Oke. Dibuatlah Saya suatu berikan plot Bapak. twist di situ. Nah sebentar ya, Dokter Tifa itu melakukan konferensi pers itu ada alasannya. Alasannya itu karena Dokter Tifa dikabarkan oleh para termul sudah berada di Solo selama 5 hari. Dan salah satu yang menjadi triggernya itu adalah WA-nya Pak Andi Azwan ini. Itu yang harus diingat dan itu yang tidak dibicarakan oleh Andi Azwan. Ya. Disembunyikan Ini jelas, itu, saya masih fakta pegang. itu. Dan terakhir pun juga Dan kemudian konferensi pers isinya? ya Kurang lebih? isinya bahwasannya ada yang namanya AA itu ya jadi seperti makelar RJ. Oh, Andi Azwan lah kurang itu. Iya. Oke. Ya kan? Maklar RJ Restoratif katanya. Justice. Padahal ya RJ itu kan bukan saya, itu adalah Polda Metro Jaya. Tidak ada relawan harus melakukan fasilitasi RJ. Nah itu nggak berbeda juga dengan apa yang dikatakan oleh Farhad Abbas. Farhad Abbas ngomongnya lain dengan Andi Azwan. Temuannya itu di Polda Metro Jaya. Dan Anda Gitu waktu loh. itu mendapatkan pesan WhatsApp yang meminta, bukan Anda yang mengajak begitu kan? Bukan, Oke. saya meminta kepada saya. Baik. Buktinya ada itunya. Terus Ya kaitan- sebentar, cuman permasalahannya di Azwan di sini kan langsung menelpon Pak Al-Katiri dengan memberi screenshot nomor yang sudah ditandai nama Dokter Tifa. Nah kalau misalkan Pak Al-Katiri itu lengah dalam pengertian bahwa Pak Al-Katiri ini tidak meminta nomornya yang dinamakan Dokter Tifa di situ, dan kebetulan Pak Al-Katiri ini sedang ada di Jakarta, bisa jadi besoknya itu Andi Azwan dan Al-Katiri bertemu dan mungkin akan membuka sebuah pembicaraan di situ. Itu bisa saja terjadi, Makanya gesturnya Andi Azwan ini bukan malah membersihkan masalah, tetapi malah memberikan kecurigaan lain di belakang keadaan Andi Azwan yang seharusnya mengkonfirmasi langsung ke Dokter Tifa, tapi malah mengkonfirmasi ke Pak Al-Katiri. Nah cuman kan di sini tidak terjadi karena satu, kebetulan Pak Al-Katirinya ini sedang di Bali menurut informasi tadi. Dua, Pak Al-Katiri tidak langsung tertipu dengan nama Dokter Tifa yang dituliskan oleh Andi Azwan di dalam nomor tidak dikenal yang masuk itu. YouTube tadi apa? Yang kaitan YouTube tadi, Tapi sebentar ya, tapi nanti Andi Azwan juga akan mengatakan bahwa yang bersangkutan ini juga memberikan atau menyebarkan WA itu ke infotainment namanya rasis. Jadi bertolak belakang tuh pernyataannya Andi Azwan ini di awal sama di akhir. dia bilang WA palsu. Yang buat saya karena dikatakan itu.
Palsu kan? Dan dia kan mengglorifikasikan itu. Coba kita- Saya berbohong. Oke, nanti kita tampilkan WA-nya itu saya palsu bilang, Dr. Tifa itu ya. Itulah hoax. Supaya jelas. Karena saya ada. Buktinya sampai sekarang ada di HP saya. Dan terakhir pun juga Coba kita tayangkan lagi tuh, Pak. Tayangkan yang tadi. tayangan aja. Kebohongannya Kalau Andi ada Bung Azwan tadi. Alkatiri jelas ini di sini gitu. Tapi saya sudah paham Bung Alkatiri secara profesionalismenya Tuh. sebagai Ini di lawyer. depan media isi WA Andi Azwan dibongkar. Ini Malu kan dia? hoaxnya di mana? Hah? Hoaxnya WA mana? palsu. Nih, Hoaxnya Andi Azwan mana? isi sebar pesan isi palsu. pesan palsu. Lah iya. Apa? Isi pesan palsu kok. Lah ini sistem palsu kan? Pesan palsunya Lah, memang benar, betul. tapi menyebarnya itu yang salah. Kan pesan palsu benar kan? Mati lu. WA palsu, tapi diglorifikasikan disebar seolah-olah itu asli. Ini orang bohong deh kayak Ya gini. apa sih? Ya kan? Ini tidak ada hoaxnya. Ya sebar pesan palsu. Memang betul sebar pesan palsu. Apalagi di situ pakai tanda tanya. Ini bukan sebuah statement. Ini adalah sebuah pertanyaan. Kan selalu katakan itu. Kita jelaskan. Dan memang WA-nya palsu di mana? Saya jujur loh. Itu sebar isi pesan palsu, sebar loh mas. Iya itu Sebar memang nyebar. pesan palsu. kata sebar yang menurut saya yang menjadi masalah. Kalau pesan palsu betul bahwa itu pesan Ya palsu. memang palsu. Tapi sebar itu Tapi jadi masalah. diglorifikasi bahwa itu seolah-olah itu asli menyebarkan palsu. Anda mengirimkan hanya ke Alkatirito. Oke. Ini Alkatirito nanti di akhir bakal plus rasis. Atau yang ngomong ke infotainment kamu itu. Ya pasti bakal disebarin lah. Dan Andi Azwan ini baru sadar bahwa permasalahannya itu di dalam kata-kata sebar, bukan di dalam kata-kata pesan palsu. Karena tadi yang dipermasalahkan oleh Andi Azwan itu pesan palsu. Cuman Aiman lebih tajam di sini. Saya kira yang menjadi permasalahan bukan pesan palsu tapi sebarnya, begitu. Itu perkataan siapa? Aiman. Ya bagus. Ya, cuman Andi Azwan ini yang tadinya bentar, ini pesan palsu bukan? Oh iya pesan palsu. Oh sudah, saya tidak menyebarkan itu. Begitu, saya hanya memberikan kepada Pak Alkatiri. Loh, tapi nanti bakal ngomong Andi Azwan itu disebarkan pula sama rasis. ini Bang, yang kita hoax di tampilkan, sini. kita tampilkan. Oke, ini Oke. enggak artinya gini, saya harus fair juga Mas Roy. Berarti ini hoax juga, sebar, ada kata sebarnya. Ada. Karena memang enggak dia menyebar, hanya menyebarkan. ke satu orang. Enggak ada buktinya. Maksudnya? Ada buktinya. Oke, kita tampilkan Buka WA-nya buktinya. Dr. Tifa. Saya akan buka juga buktinya di sini. Buka. Oke. Kita akan tampilkan WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Ya. Ada, sudah saya kirim. Ini Aslinya kayak yang gini. tadi mau ketemu Pak Jokowi itu. Ya, yang katanya minta ketemu, yang kayak gini. Ada Oh, ada gambarnya. gambar dokter Tifanya, oke. Ya, ada Saya aslinya original langsung dari HP. kayak gini. Udah. Omongmu udah selesai. Oke, apa yang mau disampaikan itu Mas Roy? Ya, yang saya sampaikan gini. Jadi itu dari WA nomor bodong 081 sekian. Itu nomor prabayar. Kemudian, kenapa saya bilang itu dia nyebarkan? Di save dengan nama Dr. Tifa. Oke? Di save dengan nama Dr. Tifa. Kemudian dikirimkan ke Pak Alkatiri. Itu memang dia ya. Harusnya di save-nya dengan nama 081 sekian. Nah, ini. Ya, Ini WA palsu ya ini ya. WA palsu. Siapa yang nge-save Dr. Tifa? Ini bukan dari Dr. Tifa. Ini dari nomor 0812 sekian itu. Ya. Dan kemudian dia berkata, tahu-tahu disimpan dokter dan disebarkan. Terus apa? Dia baca itu di catatan dia, di Andi Azwan. Dan itu betul, Kemudian fakta ya. diklarifikasi lagi oleh Ceboker Nusantara, sehingga Ceboker Nusantara pada bilang Dokter Tifa sudah mau ke Solo, bla 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 bla. Banyak. Betul, dan itu sebelum Dokter Tifa melakukan konferensi pers. Makanya kenapa Dokter Tifa itu melakukan konferensi pers? Karena sudah banyak beredar hoax bahwa Dokter Tifa itu di Solo selama 5 hari. Malah kemarin kan ada Black Remajenang tuh yang mengeluarkan video yang jauh sekali wajahnya dengan Dokter Tifa, malah disebut Dokter Tifa. Nah, karena itulah Dokter Tifa itu melakukan konferensi pers bahwa saya itu bukan di Solo, saya itikaf dan lain sebagainya. Malah ada WA dari Andi Azwan kepada Alkatiri, demikian dan demikian. Jadi tidak ada permasalahan sama sekali. Justru yang jadi pertanyaan begini, kenapa kok ada hoax yang disebarkan oleh para termul yang mana Andi Azwan tidak berani untuk menampilkan itu di layar besar ini? Gak berani dia itu karena bakal ketahuan. Hoaxnya udah jelas itu. Itu dari mana menyebarnya? Nah, ternyata kan dari WA ini. Jadi bukan hanya ke Pak Alkatiri, WA ini diberikan oleh Andi Azwan sebagaimana perkataannya tadi ke Pak Alkatiri. Enggak, itu dan Pak Alkatiri dan. Dannya siapa? Bukan individu, tetapi media penyebar berita. Ya, ini Andi Azwan menyebarkan. Lah kok masih ditolak juga? Dan ini sudah kita cek. Ya, kan ada tulisannya Dokter Tifa. Ngapain di save dengan nama Dokter Tifa di situ?
Itu loh. Jadi handphone dengan nomor 08 sekian-sekian tadi itu di-save dengan nama Dr. Tifa. Tuh, kan udah jelas tuh namanya Dr. Tifa tuh. Tapi kalau ini sebentar, kalau seandainya kemudian ada masuk misalnya saya nggak kenal dengan Mas Roy misalnya, kemudian Mas Roy minta sesuatu yang menurut saya bisa bantu misalnya, terus saya konfirmasi untuk sementara, pasti kan saya save nama Roy Suryo. Enggak gini Mas. Masuk akal di situ. Masuk akal. Sementara ya. Bahwa sekarang misal sudah dihapus ya itu tidak. Jelas. Enggak, bukan gak masuk akal ya, itu tidak logis. Aiman ini kurang tajam dalam permasalahan ini. Aiman itu harusnya ingat tadi kata Andi Azwan itu tatkala masuk nomornya langsung Dr. Tifa. Kata Roy Suryo ini nomornya 081 sekian-sekian, ini nomor prabayar. Yang mana tidak mungkin masuk langsung ke nomor orang lain dengan nama langsung, itu nggak mungkin, nggak bisa itu. Dan itu tidak ditampik oleh Andi Azwan. Nah cuman Andi Azwan kan menunjukkan tuh sama Aiman, ini loh sepertinya sih WA tadi yang ditunjukkan itu. Nah sekarang kalau Aiman itu tajam kan begini, siapa yang benar perkataannya di sini? Apakah Andi Azwan yang mengatakan bahwa nomor itu memang datang langsung ke nomornya dengan langsung terdaftar nama Dr. Tifa, bukan nomor, atau itu adalah nomor yang diberi nama oleh Andi Azwan Dr. Tifa? Mudah membuktikannya itu, lihat saja di kontaknya itu ada atau tidak nama Dr. Tifa. Kalau ada berarti yang memberi nama itu Dr. Tifa adalah Andi Azwan, dan pernyataan di channelnya dan pernyataan tadi di sini yang mengatakan bahwa nomor itu masuk langsung atas nama Dr. Tifa bohong. Berbohong itu pasti ada motifnya. Apa motifnya? Nah ini bisa diperbincangkan begitu. Yang mana besar kemungkinan motifnya itu untuk tadi menyebarkan hoax supaya ini disebarkan ke para termul, supaya para termul ini membicarakan bahwa Dr. Tifa itu ada di Solo selama 5 hari. Untuk apa? Untuk memberikan tekanan psikologis. Itu bisa jadi kesana bisa. Apakah yang dikatakan oleh saya hoax? Bukan, analisa. Faktanya ada WA masuk ke Andi Azwan. Itu fakta pertama. Kedua, faktanya ini nomor prabayar. Apabila yang dikatakan oleh Roy benar, maka ini tidak mungkin namanya itu atas nama Dr. Tifa. Faktanya Andi Azwan di awal mengatakan bahwa ini langsung namanya Dr. Tifa, itu faktanya. Yang kedua, tatkala Roy Suryo mengatakan ini tidak mungkin namanya itu Dr. Tifa dengan mengatakan bahwa nomor itu adalah prabayar, Andi Azwan tidak menyangkalnya. Nah ini kan bisa dilihat mana yang benar sebetulnya. Kalau Aiman agak tajam. Lebih jelas ya. Jadi dia save dengan Dr. Tifa. Padahal nih kalau orang berpikiran waras saja, ya udah bisa jelas. Selamat dari Raya Idul. Mana ada nulis Idul Fitri itu Idul. Kalau Idul oke. Terus kemudian saya komunikasikan dengan Pak Al-Qutiri. Nggak ada nama Al-Qutiri itu pakai Q, pakai K. Jadi dia sudah selalu percaya, dan ini kemudian disampaikan dalam catatan dia dan diglorifikasi sekali lagi oleh Ceboker Nusantara. Kok jadi bisa? Kan hanya ke Bang Al-Qutiri. Dia ngomong di catatan demo. Dia ngomong di catatan. Ada rekamannya. Ada ngomong di catatan. Iya, catatan Andi Azwan. Saya membuat itu. Dia mempublikasikan di catatan Andi Azwan. Saya membuat di situ. Lah iya. Jadi ngaku nggak kalau ngomong di catatan Andi Azwan? Ketika dibuat bahwasanya itu saya sebagai makelar itu. Ini nggak ngaku nih, bohong nih. Dengan rasis. Orang bohong ini. Tuh, dengan rasis saya kirim ke rasis. Tadi ngomongnya ke Pak Al-Qutiri tok. Sekarang ngomongnya saya ngobrol ke rasis, saya kirim ke rasis. Ya udah tahu itu infotainment penyebar berita kok. Gimana Andi Azwan ini tadi bilangnya hoax yang dituliskan oleh Opini Alvin itu. Aduh, ini mah ya sama heran orang-orang termul seperti ini kok masih ada aja yang bela tuh. Heran saya mah. Apalagi dia omongkan di kanal berita rasis lagi. Bentar, saya berikan pendapat. Iya, bohong banget ini. Enggak apa. Tolong bisa dilihat atau enggak biar pemirsa nanti yang itu ada jawaban saya. Tuh, malah ngomong di media massa loh dia. Kalau dia seolah-olah dapat dari Dr. Tifa. Itu kan publikasi yang jahat. Kan hanya ke Pak Al-Qutiri. Betul. Tapi kemudian bisa menyebar gimana ceritanya Bang Ali? Jadi Al-Qutiri akhirnya mengaku dia itu mengirimkan ke klien, yaitu Ibu Tifa. Enggak. Kalau itu benar, enggak ada masalah. Ibu Tifa pasti menyebarkan ke dia. Makanya ada besoknya itu dia bikin conference. YouTuber Nusantara segala. Enggak, sebentar, ini siapa Pak Aiman itu harusnya kan bilang, loh kamu itu Andi ya menyebarkan ini ke Pak Al-Qutiri saja atau Al-Qutiri plus rasis. Itu sudah bertentangan. Jadi di konversi lagi Anda akan menyebarkan ke Pak Al-Qutiri saja. Iya, lo kok nggak dikejar lagi tuh pertanyaannya.
Aduh, demikianlah, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.